segala sesuatu yang terjadi, serta yang dibuat, sudah pasti mempunyai maksud dan juga tujuan. Karena semuanya tidak mungkin hanyalah sebuah kebetulan belaka. Begitu pula dengan dibuatnya situs megalitikum Gunung Padang. Sudah tentu mempunyai maksud serta tujuannya. Meskipun Gunung Padang sendiri tersimpan di dalam kerahasiaan yang teramat dalam. Akan tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terbuka, selagi semuanya bertujuan demi kemanfaatan, dan juga demi mengangkat harkat serta derajat, akan sebuah peradaban megah, yang ada di tanah Pasundan pada zaman dahulu. Di dalam sejarah ajaran Sunda wiwitan, bahwa sesungguhnya situs megalitikum Gunung Padang tersebut, bahan baku batunya, berasal dari letusan Gunung Hyang, atau sekarang dinamakan Gunung Gede. Yang usia batu tersebut mencapai puluhan ribu tahun. Hal ini sesuai dengan jejak sejarah Sunda wiwitan, yaitu Hyam Woteng, Kuncung Anteng, yang artinya berasal dari dalam perut Hyang, atau bermakna perut Gunung Hyang, untuk mencapai ketenangan pikiran. Begitu pula Gunung Padang tersebut dibangun oleh dua pemimpin besar yang ada di tanah Pasundan pada zaman dahulu, yaitu Sang, atau yang bergelar Hyang Kuncung Tunggal, dan juga putranya, yakni Pirastapasta, atau yang bergelar Hyang Kuncung Agung. Adapun pembangunan pertama dari situs megalitikum Gunung Padang sendiri, hanyalah mempunyai dua susunan, yaitu teras bawah dan juga teras atas. Teras bawah dinamakan Sarang, sementara teras atas dinamakan Hyang. Jadi Gunung Padang pada zaman dahulu bernama Sarang Hyang. Sarang artinya rumah, sementara Hyang artinya Tuhan. Jadi arti dari Sarang Hyang, yakni rumah Tuhan, atau bermakna tempat ibadah kepada Tuhan. Adapun waktu pembuatan awal Sarang Hyang sendiri, yakni di abad 1400 tahun sebelum Masehi, oleh Sang, atau yang bergelar Hyang Kuncung Tunggal. Kemudian setelah Sang wafat, di abad 1200 tahun sebelum Masehi, Gunung Padang pun dipugar besar-besaran oleh putranya, yakni Pirastapasta, atau yang bergelar Hyang Kuncung Agung. Yang dimana hasil dari pembangunan Sang sendiri, ditimbun dengan tanah, agar tempat itu terlihat lebih tinggi dan juga lebih megah. Adapun bentuk bangunan yang kedua, mempunyai 5 susunan teras, di mana makna dari 5 susunan teras tersebut, yaitu menggambarkan 5 sarana penyembahan kepada Tuhan, yakni cahaya, batin, asap, aroma, serta roh suci. Begitu pemugaran Gunung Padang selesai dikerjakan, Gunung Padang itu pun diberi nama Sarang Hyang Kuncung Tunggal. Begitu pula kelima susunan teras itu pun diberi nama oleh Hyang Kuncung Agung. Untuk teras yang pertama, dinamakan Cangcang Tiang, yang artinya mengikat diri.
Adapun makna dari mengikat diri tersebut, yakni jika seseorang ingin mencapai kebahagiaan, serta ketenangan hidup, haruslah terlebih dahulu mengikat dirinya dari nafsu-nafsu, atau dari keinginan-keinginan yang berlebihan, hingga mencapai jiwa yang ramah, serta jiwa yang mengalah. Kemudian naik ke teras yang kedua, dinamakan Cangcang Diang. Adapun arti dari Cangcang Diang, yakni mengikat tempat, di mana makna dari mengikat tempat tersebut, bahwa seseorang diharuskan menjaga lingkungan, yaitu menjaga hubungan dengan sesama manusia, serta dengan alam semesta. Karena untuk mencapai sebuah ketenangan hidup, bukan hanya saja dari diri sendiri, akan tetapi dari lingkungan serta alam semesta, sangatlah mempengaruhinya. Berlanjut ke teras yang ketiga, dinamakan Cangcang Hiang. Adapun arti dari Cangcang Hiang sendiri, yaitu mengikat kesucian. Makna dari mengikat kesucian, yaitu jika seseorang ingin mencapai kepada Sang Maha Suci, maka orang tersebut haruslah terlebih dahulu menciptakan kesucian yang ada di dalam dirinya. Baik itu suci hati, suci pikiran, suci ucapan, ataupun suci perbuatan. Kemudian naik lagi ke teras yang keempat, yaitu dinamakan Cangcang Agung. Artinya mengikat kepada Tuhan. Adapun makna dari mengikat kepada Tuhan, jika seseorang ingin mendapatkan ketenangan yang sejati, maka hendaklah mengikatkan segala sesuatunya hanyalah kepada Tuhan. Jadi semuanya harus bermuara kepada Tuhan, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Setelah keempat teras tersebut dilewati dengan baik, maka orang tersebut mendapatkan gelar, yaitu Sampunrasun, yang artinya sudah menjalani kebaikan-kebaikan. Sekarang kata Sampunrasun tersebut menjadi salam penduduk Sunda. Masuk ke teras yang terakhir atau teras yang kelima, yaitu dinamakan Hyang Agung. Adapun arti dari Hyang Agung, yakni Maha Suci Tuhan, dengan kebesaran serta kemegahannya. Yang dimana makna dari Hyang Agung sendiri, yakni menempatkan Tuhan itu satu-satunya sumber dari segala sumber, yang bermakna bahwa seseorang telah mengenal Tuhan. Itulah 5 susunan teras di situs Megalitikum Gunung Padang, menurut ajaran Sunda Wiwitan. Yang dimana makna dari teras-teras tersebut, merupakan kunci kedamaian di dalam menjalani hidup. Dari mulai mengetahui diri sendiri, kemudian menjaga alam, lantas menjaga kesucian, setelah itu menggantungkan diri kepada Tuhan, dan mengetahui sesungguhnya Tuhan. Dengan berjalannya waktu, nama Saranghyang pun berubah menjadi Pamunjung, yang artinya tempat memuja kepada Tuhan. Itulah sekilas penjabaran dari 5 susunan punden di situs Megalitikum Gunung Padang.